Selamat siang saya ucapkan untuk rekan-rekan audiens semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacurami Kasaruga Basengat Kajibata. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih sayangnya kita dapat dihadirkan bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara ini. Adapun acara ini adalah berjudul Diseminasi Budaya Positif dengan tujuan untuk saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan menggali wawasan baru dalam topik yang akan dibahas oleh presentator kita pada hari ini. Namun, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, doa pembuka, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, sambutan, kelima, acara inti, dan keenam, doa penutup. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai acara kita dengan mengharapkan keberkahan, yaitu dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Aciang SPD. Kepada beliau disilakan. Yang syukur kami panjatkan kesempatan ini dan acara kami budaya positif yang ada di kesempatan yang dimandu oleh Bapak Aciang SPD saat ini untuk mengejar target TGP angkatan 10. Mari terganti ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan yang terakhir Tuhan tanpa kurang waktunya Tuhan. Berpujilah nama ya Tuhan, kami serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Bapak Aciang SPD mengucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia.
yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Suwadi SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita kalimu batur minta semoga dengan keajaiban. Yang saya hormati calon guru harapan seluruh Bapak Sebastian Syariah SPD, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru di sebelah Saparan yang saya banggakan dan saya sangat selalu. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Sebastian Syariah SPD, yang mudah-mudahan ajaran ini sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku atasan atau pimpinan SD di Sebelah Saparan sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan budaya positif ini nantinya akan berimbas positif kepada kita, kemajuan peserta didik kita, dan tentunya para guru-guru yang ada di Sebelah Saparan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba merefleksi filosofi dari Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita guru sejujurnya adalah diumpamakan sebagai seorang petani, yang mana siswa adalah tanamannya dan sekolah adalah tanahnya. Maka kita bagaimana upaya guru menciptakan tumbuhan itu bisa subur dengan baik dan berhasilkan sebuah hasil yang baik. Tentunya petani lah yang akan mengelola tanah dan tumbuhan itu dengan baik. Kita guru ibarat petani, maka kita sebagai petani harus rajin memupuk, menyiram, dan memberikan yang terbaik sehingga nanti ada hasil yang akan kita peroleh. Itu dari filosofi Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya Bapak Ibu, memang di kegiatan kemarin ini ada namanya budaya positif. Kita sudah berupaya membuat berbagai program-program yang menumbuhkan budaya positif itu, sehingga ada efek atau ada imbas yang baik kepada kemajuan sekolah. Tentunya nanti akan banyak dipaparkan oleh calon guru itu sendiri. Budaya positif seperti apakah yang akan kita laksanakan, dan budaya positif apakah yang sudah kita laksanakan dan belum kita laksanakan. Kemarin waktu praktek saya, kita sudah berupaya membahas tentang budaya positif. Yang saya contohkan adalah bagaimana di kelas kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bagaimana saya kemarin juga melaksanakan diseminasi di kelas ini, di ruangan ini. Mudah-mudahan semua ruangan atau kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan budaya positif yang saya rancang dan laksanakan kemarin. Berikutnya, budaya positif itu banyak Bapak Ibu, tidak hanya dalam bidang yang saya sampaikan tadi, kita juga bisa bagaimana meningkatkan literasi di sekolah kita. Ini sudah mulai kita rancang, terutama dengan adanya petugas perpustakaan atau kepala perpustakaan yang hadir di sekolah kita, bagaimana budaya literasi kita meningkat. Dan di rapor pendidikan sendiri kita masih jauh, hanya masih di bawah standar. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif seperti ini, Bapak Ibu nanti aktif membantu bagaimana literasi baca tulis, literasi digital kita, literasi lain sebagainya bisa dikembangkan di sekolah ini. Selain itu, budaya positif bagaimana kita menanamkan kejujuran pada siswa, karakter yang baik, bisa menjaga akhlak, tutur kata, itu sudah budaya positif. Dan juga bagi-bagi kita sudah budaya positif, bersalaman,
menanamkan siswa menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya rasa Bapak Ibu nanti akan banyak dapat ilmu dari Pak Hadi tentang budaya positif. Dan saya harap tidak berhenti di sini. Ada namanya pelaksanaan nanti lupa dan bagaimana semua yang ditargetkan bisa menjaga yang baik, tidak hanya sebagai rencana, rancangan dan sebagainya. Ada tindak lanjut, ada evaluasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini dan harapannya ke depan bukan hanya hadiah itu yang menjadi CPP angkatan 10, angkatan 11, angkatan 12 dan angkatan berikutnya. Setiap angkatan kita bisa mendaftar dan lulus di angkatan yang berikutnya. Saya rasa itu saja. Sekali lagi tolong dibantu hati, dibantu kegiatan-kegiatan yang menurut kita baik kita laksanakan. Ini program pemerintah, program guru penggerak sudah buktikan akan menjadikan sebuah program yang mendukung kemajuan pendidikan khususnya di lingkungan dan SD di Sasaran. Saya kata terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Guru Berian Cendrawasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada Bapak Sulki SPD diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu langsung oleh Bapak Sebastianus Herdianto SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 11 Saparan ya akan diseminasi budaya positif di sekolah yaitu di SDN 11 Saparan. Dan Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, nanti ada beberapa yang akan saya tampilkan. Ya, saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih banyak juga atas kesediaan Bapak Ibu pada siang hari ini sudah menghadiri undangan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini. Ya baik, untuk operator silakan dilanjutkan slide-nya. Ya Bapak Ibu, jadi sebelum kita mulai, ya kita flashkan dulu atau kita dari saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita melakukan SPP dulu ya. Coba satu orang ke depan, Bu Becky silakan. Ya bersama-sama saya. Ya kita melakukan SPP dulu ya. Silakan. Silakan Pak Prato dilanjutkan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan tujuh yang rapi siap berdoa. Tangan digulung, bulan melingkar di pangkat puncak. Kiri, atas, bawah, silakan doa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera cetek, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara dinding, empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga ejek, lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar,
diturun, ulang melingkar di pagar urutan, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, dua jembatan macam dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua kamera cekrek, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam, dua menara titik, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, dua ketiga becek, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ya, jadi setelah sedikit ya, silakan dilanjutkan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk pendahuluan pada materi hari ini yaitu adalah kita diwawancara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemayan hidup. Nah, agar kita bisa berkembang secara maksimal atau petani ya dapat memperbaiki kondisi tanah, terus memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi pendahuluan ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa sekolah ini adalah sebagai tempat persemayan bibit atau tanah ya. Ya, jadi kita ini adalah sebagai petani Bapak Ibu. Ya, sebagai petani kita hanya bisa apa memperbaiki kondisi tanah, terus memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, air dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Terus yang kedua diuraikan. Dari uraian tersebut dapat kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah di lingkungan yang menyenangkan. Nah, jadi di sini diuraikan bahwa sekolah ini adalah diibaratkan sebagai tanah, sehingga sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid ya akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi disinilah kita sebagai guru itu adalah menjaga, melindungi murid-murid sehingga mereka akan tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next Pak. Ya baik Bapak Ibu, jadi tujuan pada hari ini adalah yaitu aksi nyata budaya positif bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan punya disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pada hari ini adalah yaitu untuk menumbuhkan budaya positif ya, terutama di sekolah kita SDN 11 Serpara. Supaya apa? Supaya dapat menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next Pak. Lini masanya ya, lini masa untuk kegiatan pada hari ini yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan. Tadi saya sudah berkoordinasi ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan sekolah untuk melaksanakan ya, untuk menjelaskan ini ya, untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari ini. Terus yang kedua, berkolaborasi dan koordinasi dengan wali kelas. Nah, saya lakukan yaitu dengan wali kelas dan guru-guru rekan sekalian. Ya, kemudian pada hari ini adalah saya mengumpulkan kawan-kawan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Oke, lanjut Pak. Harapan. Jadi harapan saya hari ini adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud ya dari
Nah, kegiatan ini saya berharap semoga kegiatan budaya muslim di sekolah kita dapat terwujud baik di rumah sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, Pak. Oke Ibu, pada hari ini yaitu saya akan membahas beberapa konsep inti budaya positif. Ya, yang pertama yaitu paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah yang akan saya bahas pada hari ini. Silakan Pak, next. Ya baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi Bapak Ibu ada pembelajaran yang dilaksanakan dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya berbeda, ya betul sekali, berbeda, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, ya psikologi modern, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya semuanya Bapak Ibu yang kita lakukan yaitu adalah kesiswaan, sehingga kita maunya siswa kita itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa sih profil pelajar Pancasila? Yaitu ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu berkebinekaan global, terus di bawahnya bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Inilah nanti yang akan kita muaranya di situ. Ya, kita mau siswa kita itu maunya di situ. Ya, berprofil pelajar Pancasila. Semua yang kita lakukan di sekolah itu semuanya muaranya di situ. Mau kita menumbuhkan rasa siswa itu dengan profil pelajar Pancasila. Oke, silakan Pak. Terus apa ini Bapak Ibu? Kira-kira apa ini? Ini adalah skema miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, Bapak Ibu coba lihat di gambar itu adalah ada 2 orang dewasa dan 1 orang anak kecil. Di sebelah kanan ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, murid guru itu adalah orang dewasa dan murid itu adalah anak kecil. Terus yang sebelahnya itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan bukan seperti ini. Terus yang sebelah kanan ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Ya, nanti saya akan bahas. Terus yang selanjutnya di bawah itu adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira betul tidak jawabannya? Ilusi-ilusi seperti ini adalah miskonsepsi yang sering kita lakukan. Selama ini kita melakukan miskonsepsi. Ternyata kita bahwa kita sebagai guru itu kita hanya mengontrol. Bahwa kita sebagai guru adalah semua pengetahuan positif, efektif, bermanfaat. Bahwa kita sebagai guru bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter siswa. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita berhak memaksa oleh Bapak Ibu? Iya, tidak. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa tidak dengan kontrol? Bisa, tapi dengan catatan. Tidak semuanya kita bisa kontrol, tidak semuanya kita bisa paksa. Ini adalah miskonsepsi kita selama ini. Kira-kira Pak? Nah, ini Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini Bapak Ibu adalah stimulus kontrol, di sebelah kanan adalah teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita sama. Ini adalah di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu.
Mana yang kita pakai? Stimulus respon atau teori kontrol? Di teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Apakah kebutuhan kita sama Bapak Ibu? Apakah kebutuhan anak mau kita sama? Iya, berbeda Bapak Ibu. Tidak bisa sama. Tidak bisa kita menyamakan kebutuhan kita dengan orang lain. Dan terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi di stimulus respon. Sedangkan di stimulus kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kita harus mengubah paradigma ya, stimulus respon dari stimulus respon ke teori kontrol. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah saya bisa mengubah Bapak Ibu untuk berpandangan sama dengan saya? Ya, tidak bisa. Makanya kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tentang dunia. Jadi kita harus bisa memahami. Itu kita posisikan kita di teori kontrol. Ya, tidak bisa kita menyamakan pandangan kita dengan orang lain, ya, ataupun dengan kita. Ya, terus selanjutnya di sini kontrol itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Anak-anak melakukan kesalahan, melakukan perilaku yang buruk, wah itu adalah kesalahan fatal kesalahannya. Tapi di teori kontrol kita diperlihatkan semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Perilaku anak itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin dia tidak punya tujuan. Ya. Alasannya apa? Kita harus tahu dulu alasan anak itu berbuat seperti itu apa. Apakah misalkan ada di kelas itu mencuri pulpen? Contohnya, kenapa dia mencuri pulpen? Kita harus tahu dulu. Jangan kita langsung menjudge yang itu bersalah. Tahu kenapa? Wah ternyata alasannya itu dia tidak punya pulpen. Dia meminta kawan, mungkin dia meminta kawannya malu, makanya dia mencuri misalnya. Memang itu adalah tingkah laku atau perilaku yang salah. Tapi bagaimana kita memahami dia? Memahami dulu. Terus yang selanjutnya nih, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah pacar bisa mengontrol saya? Atau Betty bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Bisa? Yang kita lihat kan di dari kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kamu, Bapak Ibu atau diri saya itu adalah atau diri murid kita adalah dirinya sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah perbandingan ya stimulus respon dengan teori kontrol. Oke, lanjut Pak. Terus ini Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif. Ya, disiplin kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Makanya kita biasa miskonsepsi disiplin itu adalah orang yang tidak taat. Salah, kalau ada orang yang belajar, kita disiplin selalu belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah disiplin Bapak Ibu. Contohnya di sekolah kita, disiplin kita yakini bersama-sama. Nah, begitu ya. Terus di sebelahnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan usaha diri tanpa imbalan penghargaan kepada orang. Jadi kita seluruh anak disiplin itu jangan kita kasih imbalan atau reward, ya, atau ancaman atau hukuman. Kita hukum dulu dia baru dia disiplin. Ya. Disiplin positif itu tidak seperti itu, ya. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang optimal. Ya ini. Jadi kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, ya, diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan lihat nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa, ya. Oke. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu ya. Yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama,
dan bahasa maupun latar belakang. Inilah dia. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, yaitu yang pertama kita melihat itu di profil pelajar Pancasila tadi yang sudah kita lihat di gambar, yaitu beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, berkepentingan menjadi kreatif dan bernalar kritis. Terus ada Iguape Primerius program IPTP, ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan berhikmat. Terus yang terakhir itu keterampilan hidup, life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada diri. Ya, ini adalah nilai. Ini adalah yang ada di institusi atau organisasi. Ya, oke lagi Pak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah pengertian dari kebutuhan dasar manusia bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itulah kebutuhan kita. Next Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita sebagai manusia selalu ingin apa? Memiliki kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ya, ini adalah yang kedua. Setelah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kita perlukan kebebasan. Anak-anak kita perlu kebebasan. Ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Anak-anak ini perlu juga kebebasan. Terus kesenangan. Perlu kita kesenangan. Ya, kebutuhan kita ada 5. Ya. 1 bertahan hidup, yang kedua cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan terakhir kekuasaan. Kekuasaan ini orang yang selalu menang sendiri, ya, berkuasa. Tapi kita juga perlu ini, ya, berkuasa ini. Kebutuhan dasar kita ini memang seperti ini. Udah kesana kekuasaan yang kita perlukan. Ya. 5 kebutuhan dasar yang selalu kita inginkan. Nih, selanjutnya Pak. Nah, ini motivasi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi dari intrinsik, motivasi dari dalam, ya, dari dalam diri sendiri. Itu bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita untuk menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri itu kita terus dengan nilai-nilai yang kita percaya. Terus ada 2 di bawah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini, ekstrinsik ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya, ya, siswa itu selalu datang tepat waktu di kelas. Untuk apa dia? Ya. Dari luar dia, ternyata ada yang mengikat saya, yaitu dengan untuk menghindari ketidaknyamanan sama siapa? Sama wali kelas, sama gurunya, dan menghindari hukuman. Makanya dia datang awal. Coba kalau tidak ada peraturan, mungkin dia akan datang tidak tepat waktu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, ada juga orang melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, oke, misalkan nanti dia dapat 100, bapak guru kasih duit. Pasti yang mau dia. Itu adalah motivasi dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bagi ada orang lain mempengaruhi dia. Nanti nilainya bagus, Pak Guru akan kasih reward.
Kan dari luar, bukan dari dalam dia sendiri, bukan dari keinginan dia sendiri untuk dia berubah. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, ini adalah berbagi identitas gagal dan identitas berhasil. Ya, ada hukuman, ada sanksi, konsekuensi, ya, terus hukuman dan disiplin. Konsekuensi atau sanksi dan restitusi. Apa sih restitusi? Ya, contohnya di identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini adalah hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksinya apa? Sanksinya sesuatu harus terjadi. Sanksinya sesuatu yang sudah terjadi bukan dia hukum. Tapi kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Anak yang dipilih suruh memilih. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu. Jadi hukuman ini tidak nyaman, Bapak Ibu. Contohnya, Bapak Ibu pernah dihukum waktu masih SD, apakah masih ada yang mengingat sampai sekarang? Tentu akan masih menjadi bayangan kita sampai sekarang. Maka ini akan menjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, ya, misalnya menghukum anak tersebut akan diingat sepanjang hidupnya, kelakuannya, dilakukan dahulu. Ya, terus sanksinya apa? Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini untuk yang disiplin, ya. Yang ini hukuman beda dengan disiplin. Kalau hukuman ya untuk jangka panjang, kalau disiplin itu jangka pendek. Kalau restitusi itu dalam jangka waktu panjang. Kenapa disiplinnya itu? Ya, untuk menguatkan. Jadi restitusi itu kita menguatkan dalam waktu jangka panjang. Ya, korban nih hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau di sanksi konsekuen yang disiplin. Terus korban mendapatkan ganti. Nah, contohnya korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti. Kalau dihukum sakit anak. Marah dan ya sakit ya kan. Terus murid anak dibuat tidak nyaman. Ini kalau disiplin kita kasih sanksi disiplin. Contohnya, kamu tadi membuat kesalahan, kamu cuci WC, dia akan merasa tidak nyaman. Ya. Terus akan mendapatkan penguatan. Beda dengan yang disiplin kita restitusi. Anak akan mendapatkan kenyamanan, membuat dia mendapatkan penguatan dari kita. Nah, nanti akan saya sampaikan apa itu restitusi. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini ada lima posisi kontrol dulu. Oke, jadi saya mau Bapak Ibu menuliskan di box ini ya. Itu kira-kira Bapak Ibu sebagai apa? Ini sebelum saya bahas sebagai apa kira-kira ya. Di 5 posisi kontrol sebagai guru ditempelkan di sini ya. Ya, saya minta nanti Bapak Ibu ini kan ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, silakan. Bapak Ibu coba ditulis nanti ditempelkan di sini. Ya, kira-kira Bapak Ibu ini berada di mana? Nah, ini penghubungkan, membuat orang merasa bersalahkan atau sebagai temankah atau pemantau atau manajer? Ya silakan. Kira-kira sebagai apa? Ditulis saja Bapak Ibu. Nah, tulis saja, ditempelkan di sini. Ya. Tulis nama. Namanya. Namanya jangan lupa tulis.
Siap. Namanya yang udah tulis ya. Oke, biar saya lihat. Oke, satu Pak Aceh sudah. Ya, Bu Peggy sudah. Oke, lanjut. Ayo tulis saja apa itu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Atau mau yang menjadi yang lain. Ya. Oke, teman. Ya. Manajer, oke. Bu Yunita, Bu Ida, Bu Ana, Bu Rubina udah? Ya, silakan. Ya, sebagai teman. Oke. Kembali balik. Tulis ulang ya. Tulis ulang ya. Ya, silakan ya, kita lihat sama-sama ya. Ada Bu Ida teman, Mas Adi manajer, ini Bu Ana teman, terus Pak Aceh teman, terus Bu Peggy teman, selanjutnya Bu Puji sebagai teman, Pak Mato manajer, Bu Ida teman, Bu Rubina teman. Oke. Oke, sekarang bolehkah saya bertanya? Ini karena banyak yang menulis teman. Posisi kontrolnya, di posisi kontrol dulu itu sebagai teman. Kira-kira satu orang kenapa sebagai teman? Ya, baca, silakan. Yang pertama karena teman guru itu selalu dekat dengan murid-murid sehingga anak-anak bisa bersama-sama dengan calon guru dari teman saya. Oke, tadi teman sudah, teman semua. Dan ada yang menghukum? Oke, Pak Marto sebagai manajer. Coba. Baik, kenapa saya memilih sebagai manajer? Karena di sini kita sebagai guru, dia pasti sebagai manajer di antara guru kita sendiri ya. Dan di sini kan sudah ada tertera posisi mana guru berbuat sesuatu bersama murid, terus mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan yang sendiri. Ya, jadi baik, Bapak Ibu. Tadi saya sudah melihat ada teman di manajer, ya. Terus ada perwakilan juga tadi kenapa teman dan kenapa manajer. Untuk tidak ada yang menulis penghukum. Penghukum susah. Ya, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, ya, orang yang sering menghukum. Kalau bukan hakim ya. Jadi contohnya, seorang hukum bisa melakukan hukuman fisik atau verbal. Jadi anak ini ketika melakukan kesalahan langsung dihukum dengan fisik atau verbal. Dulu kita pernah merasakan, ya, bagaimana kita merasakan hukuman fisik dan hukuman verbal, ya. Saya berharap semoga Bapak Ibu yang ada di sini tidak lagi melakukan seperti itu. Itu 5 posisi kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang bersalah. Ya, ada juga guru yang seperti itu, kan? Contohnya dia pada posisi ini biasanya guru akan bersalah lebih lemah lembut. Ya. Coba next slide selanjutnya. Nah ini, contohnya di sini penerapannya, ya. Nih kalau patuhi peraturan sekolah, ya. Lalu berdiri di depan kelas, langsung dihukum dia. Kalau membuat masalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu
Ya, Pak Guru kecewa sama kamu. Ya. Ini bukan orang masalah seperti ini. Ya. Terus yang kedua, teman tadi, ayolah yang tertib. Nah, kembali Pak, next Pak, ke bawah, ke belakang. Ya, ini guru profesi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan mengontrol murid melalui persuasi. Nah, dia tidak akan menyakiti murid karena dia merasa murid itu adalah temannya. Dia menggunakan kata-kata yang bahasa yang persuasi, ya. Persuasi artinya mencegah. Jangan, anak-anak murid itu, jangan lakukan itu. Ya. Apa itu mereka jangan? Intinya jangan. Ya. Terus yang kedua, pemantau. Dia hanya memonitor tadi kan. Ya. Mau apa terserah, mau mungkin balik, mau apa terserah dia. Dia hanya memantau. Ya. Berarti dia mengawasi saja yang muridnya. Udah. Dia duduk di kelas, dibiarkan saja. Muridnya mau apa. Sekarang kita ada manajer. Manajer ini bukan manajer kebun ya, manajer apa ya? Tapi manajer di sekolah. Ya, apa sih bedanya manajer? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ya, kalau murid melakukan kesalahan, kita berbuat sesuatu bersama murid. Contohnya apa? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan. Nah, mana yang perlu kita ini? Mana yang lebih ideal kira-kira? Nomor berapa? Yang ideal nomor berapa kira-kira? Apakah teman atau manajer? Nah, kenapa? Kalau karena sebagai teman kita hanya lemah lembut dengan dia. Kita bilang jangan melakukan itu, tidak boleh. Tapi kalau sebagai manajer, kita yang membuat sesuatu bersama murid, ya, terus apa? Kita menemukan solusinya. Kita panggil sesuatu. Contohnya ada siswa kelas 1 berbuat salah. Ya, Ibu Yunita lagi sebagai manajer, bukan lagi sebagai teman. Idealnya seperti itu. Panggil dia, ya, berbuat sesuatu. Ibu menanyakan dulu, menstabilkan dia integritasnya. Ya, sebagai manajer, Ibu menanyakan, coba Pak lanjut Pak. Nah ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kamu tanya dulu. Oh, saya tidak tahu Pak. Apa yang kesalahan saya? Apa yang salahnya? Kira-kira, terus yang terakhir, bahasa kamu bagaimana? Bahasa kita bagaimana? Kira-kira, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Setelah kita menanyakan, kita memberikan pandangan solusi, kita serahkan balik ke anaknya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan? Misalkan anak kita melakukan kesalahan, tanya sama dia, maksudnya dia untuk apa? Pasti ada maksudnya. Tidak mungkin. Tetapi maksudnya apa? Terus dikaitkan lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar? Terus setelah dia langgar itu, Bapak Ibu tanya kembali, anak itu akan berbuat apa untuk memperbaiki itu? Kayak gitu ya, nggak ada. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Bu Betty? Ayo, kira Bu Puji? Kenapa ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Ayo. Nah, coba. Kalau peraturan kelas kan sudah kita buat seperti jadwal itu kan, satu apa dua tiga. Terus yang kelas tuh tidak harus seperti peraturan kelas, tidak harus kita mengikuti peraturan kelas itu. Kita mengubah itu semua kan. Dan sudah harus sama itu peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Oke, ya. Ada yang lain? Macam? Buana?
menjalankan apa yang di dalam kelas. Ya. Kalau peraturan itu ya misalnya sebelum mulai belajar kita harus berdoa. Kalau peraturan, habis itu sebelum pulang juga diwajibkan untuk bersih-bersih kelas. Ya. Gitu. Mungkin ada lagi yang lain? Kira-kira benar? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu yang berasal dari diri pribadi siswa gitu. Contohnya kayak disiplin, dia mendisiplin diri untuk tidak datang terlambat ke sekolah, kemudian dia menaati peraturan ataupun aturan yang ada dalam kelasnya gitu. Ketika belajar dia mendengarkan penjelasan guru gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 tadi yang saya berikan ini ya. Maksud apa yang memberikan jawaban yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kita lihat di kasus bawah Bapak Ibu ya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa? Ya, supaya apa? Dan itu karena apa? Karena ada peraturannya bahwa mengendarai roda 2 atau motor itu harus menggunakan helm. Terus yang kedua lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan mencuci tangan dan masker setiap saat? Iya, sebenarnya itu sehat. Terus yang kebalikan lagi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Betul yang dikatakan Bu Ida. Keyakinan kelas apa tadi? Coba. Yang diyakini oleh siswa itu sendiri. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Sadi dalamnya. Terus peraturan kelas, peraturan yang ada di kelas, keyakinan kelas beda, ada beda Bapak Ibu. Ya, kita meyakinkan, kita membuat keyakinan. Contohnya tentang disiplin anak-anaknya, ya, tentang ya tanggung jawabnya itu kan kita membuat keyakinan beda dengan peraturan. Ya, hampir mirip tapi berbeda. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sari. Ya, silakan. Baik, ini yang kembali untuk peraturan kelas pastinya kadang peraturan itu dibuat oleh gurunya tersebut sendiri atau kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas itu bisa dibuat bersama-sama dan caranya tadi harus bersifat universal dan umum. Tentunya keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan kelas dan usahakan semua yang sudah membuat bisa melaksanakan yang lebih baik. Tetapi kalau peraturan itu kadang tahunya untuk guru sendiri, belum tentu peraturan itu disepakati bersama. Ya, kalau keyakinan kelas pasti disepakati bersama seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama-sama dengan murid. Peraturan kelas ini yang kita membuat sendiri. Tempelkan ini peraturan kelas kita. Beda dengan keyakinan kelas, kita bersama-sama membuatnya dengan siswa, melibatkan siswa. Seperti itu ya. Oke, coba next Pak. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah dia harus bersifat abstrak. Ya. Terus yang kedua berupa pernyataan yang universal. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Sati ya. Ya, terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, jangan negatif. Ya. Hindari kata jangan, tapi gunakan kata yang positif. Terus dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Jangan panjang-panjang, Bapak 1, 2, 3. Dengan kata saja yang sehingga mudah diingat bersama. Oh, ternyata saya misalkan siswanya menganggap keyakinan kelas yang mana, oh ini. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Jangan kita samakan dengan yang di kota, kita di kampung ini beda. Jadi terus yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, untuk sejauh ini ada pertanyaan? Dulu saya kasih satu pertanyaan, silakan Bu Uji. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih. Mengisi pertanyaan yang pertama, berbicara masalah diskriminasi atau strategi budaya positif di sekolah. Satu, bagaimana sih cara atau trik mengaplikasikan diskriminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD negeri kita, SD Sebelas Sabaran, baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, yang kedua, masih berkaitan dengan diskriminasi tadi. Terkadang saya mendengar mereka itu masih ada melanggar budaya positif, misalnya dengan berkata jorok, maaf nih, hei anjing, misalkan. Terus mengolok-olok nama orang tua yang saya dengar. Nah, solusi dari pelanggaran itu bagaimana? Apakah ada hukuman ataupun undang-undang atau bagaimana yang ada di kaitan dengan yang Bapak katakan tadi? Nah, yang ketiga, berbicara masalah 5 kebutuhan hidup dasar manusia tadi, apa akibatnya jika salah satu tidak terpenuhi? Salah satunya aja. Jadi itu saja 3 pertanyaan saya. Mohon jawabannya yang menarik. Itu saja. Kita kembali lagi ke yang pertama dulu tentang tadi apa tadi bunyi tentang cara strategi kita untuk menerapkan diskriminasi positif, budaya positif ya, bukan diskriminasi itu lebih basah. Budaya positif di SDN Sebelas Sabaran khususnya. Yang pertama, kalau menurut saya ya, dari materi modul 1.4 ini saya banyak sekali menemukan pemahaman baru, pemahaman baru tentang budaya positif. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memposisikan diri kita dulu, kita berrefleksi dulu terhadap diri kita sendiri. Itu satu. Ya, refleksi dulu terhadap diri kita. Kita harus apa dulu? Menjadi teladan dulu untuk beserta didik kita. Yang pertama, ya Pak Bu ya. Terus yang kedua, itu trik yang pertama, kita refleksikan dulu, terus kita terapkan ke siswa. Terapkan siswa dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan posisi kita. Coba Pak kembali ke belakang. Nah, ke belakang lagi. Nah, kebutuhan dasar. Tadi kembali lagi, budaya positif. Belakang. Nanti, ya, ini kita harus mendisiplinkan dulu diri kita, seperti ini, ya, mendisiplinkan dulu diri kita sehingga apa nanti nilai-nilai kebaikan tadi, nilai-nilai kebaikan tadi itu bisa terpenuhi sehingga muncullah nanti, ya, nilai-nilai kebaikan yang universal. Itu kalau menurut saya ya. Terus yang kedua, kalau anak berbuat salah, ya, anak berbuat salah, sudah kita panggil ke kantor, kita ingatkan masih berbuat salah. Ada di sini namanya segitiga restitusi. Dengan posisi apa? Sebagai bagus posisi apa? Sebagai posisi manajer. Segitiga restitusi itu yang nanti kita sedang membahas itu. Itu yang pertama, menstabilkan dulu identitas anak. Terus menanyakan keyakinan ya. Terus yang coba ke segitiga restitusi. Lanjut. Bisa tambah
tampilkan polanya. Lanjut. Nah, ini ya. Kita menstabilkan dulu, baru terus memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pak, bagaimana Pak kalau orangnya itu aja yang nakal, yang melakukan kesalahan? Udah kita ingatkan, udah kita diskusikan dia berapa kali tentang artinya tadi. Ya. Dengan segitiga ini yang pertama dulu, ya tujuannya apa supaya anak itu tidak menyadari kesalahannya dan dia bersedia kita bersama-sama dengan dia mencari solusi untuk memperbaiki tingkah lakunya agar dia bisa menguat dalam kebaikan kelompoknya. Tapi kalau kita sudah lakukan ini, anak itu kembali lagi itu tadi tetap ada konsekuensinya, tapi bukan berupa hukuman ya Pak, tapi kita melakukan positif dulu ke dia. Ya, kita tanya dulu. Sebenarnya kalau kita melakukan ini, kita pasti tahu kenapa anak itu melakukan itu. Kita dengan menstabilkan identitas dan menanyakan tindakan yang salah. Kita akan tahu, Bapak Ibu, apa alasan dia. Mungkin karena dia kasih sayang pada orang tuanya kurang, ya. Terus yang tidak diperhatikan di rumah, akan kita tahu. Ya, dari model ini saya juga tahu, Bapak Ibu. Ternyata dengan kita segitiga diskusikan anak, saya jadi tahu, oh ternyata dia membuat kesalahan itu ada loh. Ada tujuannya. Kenapa dia melakukan? Ternyata ada. Saya kira dia sengaja, ternyata tidak. Bukan karena dia nakal, konsekuensi tetap kita lakukan tadi di tabel tadi, tetap kita lakukan, tapi tidak dengan hukuman atau dengan yang fisik. Terus yang terakhir uji kenapa? Contohnya kalau dari lima kebutuhan tadi, jika salah satu tidak terpenuhi, bagaimana? Bertahan hidup. Bagaimana kalau kebutuhan bertahan hidup kita tidak ada? Ya pastinya kita tidak bisa apa-apa. Karena kita manusia ini perlu bertahan hidup. Coba kembali Pak, lihat tadi Pak, paling belakang tadi. Betul. Nah ini saling berkesinambungan. Akan terasa hambar kata orang kalau salah satunya tidak terpenuhi. Ya kita punya masalah sedikit saja kita ada merasa pusing, ya kan? Nah, berarti kan apalagi kalau salah satunya tidak terpenuhi. Pak, bagaimana kalau kekuasaan tidak terpenuhi? Nah, kekuasaan ini kan tidak juga harus menjadi tolak ukur, ya, kekuasaan. Ini kan kekuasaan bukan berarti dia ingin menguasai milik orang lain, tidak. Kekuasaan dalam diri sendiri, ya, gitu. Terus kita akan kasih sayang, kalau tidak ada bagaimana? Pasti akan hancur. Jadi ingat, saling kait mengenai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kalau tidak bisa terpenuhi, akan hancur dia. Ya, kebebasan. Anak-anak kalau tidak kita kasih kebebasan, ya, anak-anak akan bosan Bapak Ibu, akan memberontak di kelas kita. Ya, kalau kita kasih kebebasan beristirahat keluar atau belajar keluar. Kalau terpaku seperti itu, terus menerus anak akan bosan. Maka salah satu tadi coba diskusikan anak yang berbuat salah itu. Kenapa kamu saya kok tidak suka? Yang mana ini saya terus. Coba kita main bola apa? Saya sendiri itu, kita lagi bola ya, main bola aja. Nah, dengan main bola itu kita cari materi yang cocok. Materi apa? Main bola. Coba kamu menendang ini ke sini berapa meter jauh bolanya? Nah, itu kan masuk matematika. Kalau tidak harus, ya belajar di kelas sebenarnya. Kalau kurikulum merdeka ini, ya pandai-pandai kita, itu ya, mungkin ada kesalahan ya sebenarnya. Ya, memang jawaban Bapak cuma hanya penasaran saya, kekuasaan seperti apa yang diberi anak dikaitkan dengan 5 dasar manusia di khususnya anak-anak di sini. Kekuasaan seperti apa yang ya. Kekuasaan seperti apa yang diberikan? Nah, ada yang mau pendapat? Ini masuk? Kira-kira boleh di? Oh ya, oke.
Oke, kita dengarkan dulu dari Mas. Baik, ini mungkin sedikit tambahkannya tentang kekuasaan ini mungkin seperti ini ya. Nanti walaupun belum pasti ditambahkan oleh Pak Cili itu sendiri. Jadi menurut saya kekuasaan ini kan sumbernya hampir sama dengan kurang lebih dia tuh ada hak secara individu, hak secara tidak sebagai murid, hak ya misalnya hak saya harus bermain. Jadi dia berkuasa juga bahwa saya ini harus misalnya bermain bola. Dia juga saya ini sebagai seorang lelaki misalnya harus menjadi bisa juga menjadi apa sebuah pemimpin. Ibaratnya kekuasaan ini dia yang lebih hebat dari temannya, semua ada orang itu, semua ada kekuasaan berkuasa. Saya ini lebih kok dari teman-teman. Kita juga ada semuanya harus itu. Nah mungkin saya ini kan saya lebih misalnya lebih lama, lebih hafal, lebih apa dan sebagainya. Itu ada kekuasaan itu sendiri. Dan juga dari menjawab dari pertanyaan dari Bu Puji bahwa bagaimana cara merealisasikan, saya rasa selain kita sebagai manajer tadi tentunya ada keterlibatan orang tua. Nah mungkin kita hanya sendiri, nah selesai tapi itu saya urusannya kalau anak-anak itu masih nakal itu lagi nakal. Ujungnya kita nanti emosi langsung kekerasan dan mungkin kita buat dari grup WA bisa, jadi bisa apapun pas ketemu ya ada dalam buku kalau enggak sama-sama doakan. Ini sudah sering saya panggil, bisakah nanti dibantu lagi supaya lebih baik dan bagaimana nanti dia lebih rajin belajar dan sebagainya. Bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Wali. Nah, untuk Mbak Sari, gimana? Jadi apakah ingin ya? Terima kasih jawabannya, saya sudah proses. Iya. Saya terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi seperti itu, baik semuanya ya. Jadi sudah dijawab oleh Mas Wali ya. Oke, selanjutnya Pak, tadi belum kembali ya. Ini tadi sebenarnya saya mau Bapak Ibu tulis di ini next notes ini itu coba keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat nanti ditempelkan di sini ya, kira-kira seperti apa ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya? Nanti dulu. Dengan pengalaman materinya kita dulu ya. Ya, yang sudah berbuat. Ingat program positif ya, jangan tidak. Ya. Oke, ya, silakan Bapak Ibu di depan. Oke, keyakinan kelasnya. Ya, silakan tempel di depan. Tidak apa-apa, Bu, tempel aja. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, kelas. Ya, sudah apa pendapatnya? Ayo, silakan. Ya, mau di sini. Silakan. Oke. Ayo, yang lain. Tulis
Berita banyak tuh. Ya. Bisa? Ya, apa Ya, kembali apa? Lihatnya tuh yang lain. Oke. Kembali udah. Oh, siap. Menggunakan baju sesuai dengan hal yang sudah ditentukan. Oke, aduh. Meyakinkan murid di dalam kelas supaya dalam buku. Ya. Ya. Oke, baik, jadi tepuk tangan dulu mereka semua. Ya, luar biasa. Ya, jadi saya ingin membahas sedikit satu saja. Ini saya contohnya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Guru Bina itu menggunakan baju sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Kira-kira kalau kita evaluasi kepanjangan atau tidak? Enggak, bahasanya nih menggunakan baju sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Menggunakan baju sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Kira-kira banyak pendek? Banyak. Iya. Kira-kira kalau kita memperbaikinya gimana kira-kira? Ya, betul sekali. Ya, itu betul. Ya, betul kan berbeda ya. Ya. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang karena di sini bilang bersifat abstrak dan pendek saja dan mudah diingat oleh kita dan juga anak didik kita. Ya, next up adalah segitiga restitusi. Tadi sudah saya bahas sedikit yaitu segitiga restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ya, next Pak. Nah, ciri-cirinya ada 9 Bapak Ibu. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawar, bukan paksaan. Ini adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi. Ya, next Pak. Nah, ini adalah tadi yang sudah saya tampilkan itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita membuat segitiga restitusi itu adalah dengan yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kamu tahu tidak tadi kamu melakukan kesalahan apa? Itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Terus tidak hanya salah. Kira-kira kalau kamu melakukan tadi kesalahan kamu lakukan, ya. Tuh, jadikan yang salah. Apa yang sudah kamu? Apa yang kamu lakukan? Salah enggak? Salah enggak kamu berbuat seperti itu? Ya salah Pak. Kita hanya lagi keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Misalkan tadi yang misalkan ada melanggar yang keyakinan kelas yang dibuat oleh Guru Bina tidak memakai baju sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Berarti apa? Disiplinnya itu tidak ada. Itu ya. Terakhir untuk menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang membuat kamu solusinya ya? Kita kasih solusi lagi sama dia. Kamu melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya mohon maaf dulu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya. Dari alasan tadi kita tanyakan. Oke, lanjut Pak. Nah, ini adalah segitiga restitusi menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas ini.
mencapai kredibilitas, berisi kebutuhan dan mengadakan keyakinan. Oke, next Pak. Nah, sampai di penutup. Bapak Ibu, untuk penutup ya, penutupnya yaitu dalam menerapkan program misi positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Jadi kita harus profesional dan sosial yang baik dimanapun untuk merefleksi diri. Tadi saya sudah mengatakan kita merefleksi diri kita, ya. Di mana guru merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, posisi kontrol kita, ya. Saat ini bagaimana dengan dirinya sebagai among ini bukan among ya, among itu manajer yang menuntut muridnya menjadi lebih baik dan dapat menjawab. Ya, next. Ya, jadi itu adalah sekian dari presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri diseminasi budaya positif di SDN 11 Sekarang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Ya, akhir kata saya ucapkan selamat siang. Del Katalina Bacarami Kasarugama Singat Kadubara. Dan sama-sama kita harapkan semoga Bapak Sudarsono Sadianto dilancarkan selalu kegiatannya sebagai calon guru penggerak dan sampai sukses menjadi guru penggerak. Amin. Baiklah, saya selaku moderator pada acara ini mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup akhiri acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Puji Sutrasi SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, kaidahnya kita berdoa bersama-sama. Menurut keyakinan kita masing-masing, izinkan saya berbicara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syukurin hamdan wa ni'mahu wa fi zidat ya rabbal alamin kama yawmal jalal wa sultani wa bi syarri lisan qawl. Ya Allah ya Rahman ya Masih yang bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kami diberikan kesehatan. Semoga apa yang kami dapatkan dari ilmu yang tadi bermanfaat bagi kami ya Allah. Sebentar lagi kami akan menuju rumah masing-masing. Berikanlah keselamatan pada diri kami masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, khususnya Bapak Sudarsono Sadianto SPD yang sudah banyak sekali memberikan ilmu tentang diseminasi atau strategi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 11 kita ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dari akhir materi sampai awal dan kami bisa mengambil hikmah dari ilmunya, tentunya bisa menambah pengetahuan dan ilmu wawasan untuk kami semua, khususnya guru-guru yang ada di 11 Sabaran ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membimbing peserta didik kita. Tentunya belajar dari itu semua dimulai dari diri kita sendiri sehingga kita bisa mengaplikasikan kepada peserta didik kita. Lancar terus, terima kasih kepada Bapak hari ini.